ini mana ada banyak ya. Karena pada saat itu kami terdorong oleh suatu nggak ada nggak bisa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak ada mic. Oke udah ya. Oke kembali lagi kami ke apa bahwa sebuah metode Al-San ini lahir eh, prematur Bu. Jadi belum cukup bulan, tetapi karena didorong oleh sebuah keinginan untuk memahami Al-Quran, terpaksa dia launching aja dengan serba kekurangan. Nah, dalam perjalanan baru dia mulai berbenah. Andai saja saya dulu lengkap dulu metode ini, baru di launching, maka saya bisa pastikan bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada di sini, nggak ada di sini, nggak akan ada di sini, karena tidak akan pernah ada metode ini. Dan setelah saya pelajari, ternyata nggak ada kata sempurna untuk memahami Quran sampai kita dipanggil Allah. Buktinya apa? Muhammad Mahmud Yunus sama Munawir aja, dua pakar beda-beda kan. Oh di Mahmud Yunus ini kok kasrah, di Munawir kok domah, di Mahmud Yunus kok polanya cuma tiga, di Munawir polanya lima. Berarti orang berdua ini juga ada gap. Itu pakar loh, Bapak. Apalagi kita bukan pakarnya. Jadi saya berpikir bersyukur saya dulu lahir secara prematur atau terjun bebas lah namanya. Sehingga dalam perjalanan baru saya merasa banyak kekurangan. Nanti kita minta ada dua orang sini yang lama yang merasakan kurang itu. Satu Ibu Capitri, satu Ibu Ani. Nah, berdua ini yang saksi hidup bahwa awal-awalnya tidak seperti ini. Nah itu ya. Jadi kita jalan. Nah dalam perjalanan setiap saya menemukan sebuah kaidah, nah itu yang mungkin yang tidak punya lain orang lain Pak. Setiap saya menemukan satu kaidah, saya berpikir, ya Allah, sebagaimana Engkau pahami aku, tolong pahami juga para pesertaku yang akan ikut aku nanti. Yang saya bayangin peserta kita apa? Orang-orang umum. Orang-orang yang tidak pernah masuk ke pondok. Jadi peserta ini kan nggak ada orang pondok nih semuanya ya. Nggak ya Pak? Nggak ada apa? Hah? Pondok gede. Nah, jadi tidak ada orang pondok. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, eh, saat saya menemukan satu kaidah, berdoa langsung sama saya, ya Allah, tolong berikan pemahaman kepada orang-orang yang ikut saya sebagaimana kau berikan kepada aku. Itu yang pertama. Jadi setiap saya dapat, oh ini dapat lagi nih. Nah setelah dapat beberapa macam kaidah, baru saya rangkai susun. Oh ini di depan, oh ini di belakang. Kalau Rusia nanti khusus lagi tuh Pak. Kalau Rusia itu lain lagi ceritanya. Rusia itu satu kaidah itu Bapak Ibu sekarang kan belajar di mana GGF yang 14 mana nih? Satu. Yang 14 itu 13. Yang 14. Nah, aja ini ya. Itu Zainuddin Pak. Zainuddin, Patrizal. Itu satu kaidah itu Pak bisa butuh waktu 2 minggu. Bapak sekarang kan dalam KKSAD. Setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya tambah wow di depan. Bisa 5 menit ya Pak ya, bisa 10 menit. Tapi mendapatkan kalimat itu sama Pak. Jadi dan saya sekali lagi bersyukur Pak ya. Bersyukur sekali kita launching. Sekarang baru saya terasa, wih banyak yang kurang rupanya. Tapi apa boleh buat kita udah kadung kadung launching ya nggak ada lagi. Itulah takdir Pak ya. Saya memahami itu takdir. Karena yang terjadi itu pasti izin Allah. Kalau saya lengkap dulu, nggak akan ada Pak Budi sebelah Pak. Kalau lengkap dulu nggak ada Pak Budi. Saya membenar-benar juga, masih boleh yang kurang nih. Tapi sekarang masih ada. Ini pola apa lagi nih? Ada kata idaraku. Ini pola apa ini? Itu baru itu Pak. Pola itu nggak ada dalam dalam apa tuh dalam materi itu. Nah kalau lengkap dulu, baru kemarin jadi nggak ada kelas Pak. Jadi bersyukur Pak ya. Nah dalam perjalanan kita
tambah, 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 tambah. Dan sekali lagi awalnya kita jalan. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang punya kesulitan, Bu, ini ingat ya, bahwa untuk Al-Quran itu tidak mudah. Ya memang Al-Quran itu mudah, tapi pada saat kita amalkan ada ujian dan cobaan. Bapak ibu-ibu yang di luar, maaf ya, ini hati di pelapang ya, Bu. Ah, oh, ah, apa? Ah, dari mana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Lengkapnya dipasang aja telinganya ya, gak apa-apa. Jangan nih. Udah semua pola udah ada ya. Oh, belum, belum. Dalam praktek nanti masih ada yang nggak ada dalam pola, Pak. Tapi pada saat kita temukan, tahu kita, oh ini polanya ini. Karena kita udah tahu bagaimana merangkai akar kata itu. Akar kata. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu tempatnya ya. Oke, kita bicara lagi kembali ke metode. Jadi pada saat kita launching awal, nggak lengkap Bapak Ibu ya. Nggak lengkap. Karena banyak yang kurang-kurang. Dalam perjalanan baru kita benahi. Oh, ini KBPA. Oh, ini KBPP. Oh, ini KBKK. Oh, KBM itu ada ahli pelantar nanwin. Itu tuh masukan dari teman-teman semuanya itu. Awalnya tidak ada. Awalnya kata benda itu kata benda aja. Tapi dalam perjalanan tambah. Dan pada saat pertama jalan, nah, ini pertama jalan itu nggak nggak langsung diterima orang. Oh, saya ingin belajar Pak Rizal, nggak ada. Pak Rizal tuh ngejak Quran tuh mana sanatnya? Pak Rizal tuh ngejak Quran tuh dari mana dia belajar? Ah, sesat itu. Nah, pakai hadis ya. Orang siapa yang menerjemahkan Al-Quran tidak pakai ilmu, siap-siap di neraka. Udah ditujukan saya, wah, saya punten. Kamu ilmu Al-Quranmu apa? Nah, itu. Jadi ujian dari rintangan tuh banyak banget. Jatuh bangun. Nah, pada saat saya pertama berhenti di kantor, ngajar, itulah tantangan-tantang tadi. Sampai saya terus terang sudah putus asa. Di tanah air nggak diterima. Kita akhirnya keluar, nyebrang ke Johor, Malaysia. Kita ke Johor, Malaysia dulu. Nah, sampai di Johor, Malaysia, nyewa apartemen sampai Bang. Karena saya waktu itu pensiun, ada segopok uang dapat, nah saya pisahkan ke sana. Ratusan juta saya pisahkan untuk memoperasionalkan. Termasuk beli kamus, bahan-bahan, itu gratis. Nah, di Johor itu, di apartemen, itu ada yang belajar bermasjid ada bawah. Biasa apartemen ada masjid bawahnya, ada masjid kalau belajar. Nah, saya mulailah mempromosikan Al-Quran. Tertarik orang itu. Tetapi minggu kedua, orang bertanya, Bapak sertifikatnya mana? Di situ pakai sertifikat. Nggak ada sertifikat saya. Akhirnya nggak boleh ngajar lagi. Nggak boleh lagi ngajar. Tutup buku, goodbye. Apartemen sewa sebulan cuma 15 hari pulang. Tapi nyebrang ke Singapura dulu kan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu di Singapura saya dapat pelajaran lagi ya. Di sana ternyata belajar agama ataupun Al-Quran tidak difasilitasi oleh orang. Itu harus pribadi-pribadi. Bapak ngumpul 15 orang, cari gurunya satu, nyari gurunya susah juga, sewa tempat, dan sebagainya. Jadi harus mandiri. Nah, di Singapura juga pengen mengajar, orang itu nanya sertifikat juga. Saya nggak punya. Akhirnya Malaysia enggak, Singapura enggak, balik. Balik ke Indonesia, ya karena niatnya sudah kuat, akhirnya datang dari rumah. Masa orang akunting, gelarnya Dr. Agus Asrila Akunting, nomor register D6124, ngajak Quran kan nggak nyambung ya Bu Yanti ya? Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Nah, akhirnya dari rumah ke rumah, Pak. Satu orang, kita yomin, kasih kamus, kasih bahan, ajarin. Itu satu awal itu.
Terus pergi lagi ke rumah lain, ajarin lagi, berikan kamus lagi, berikan apa lagi, selesai. 3. Nah, setelah berapa orang kumpul di sini. Kumpul sini, pelan-pelan, itu berjalan. Nah, sehingga itulah dilengkapin Pak metode itu. Tapi mungkin metode. Maka metode itu kan ada, Ibu tahu, KKL, X, 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 sukun, tambah alif. Lalu tambah nah belakang. X itu jejak digital matematik tuh. Pak. Siapa yang pernah belajar gramatikal kon ada nggak? X, 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 sukun. Ada nggak itu? Nggak ada. Itu jejak digital karena saya background saya matematik. Oh ternyata ini ada rumus. Setiap huruf ketiga itu disukunkan. Kalau di apa kan dihafal ya Pak? Ya ada. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat itu ya. Fa'alata, fa'alna, fa'alta. Setelah perhatikan dari gunak bawah kok sukunnya. Ini kalau gitu tetap rumusnya. Makanya lahirlah X, X, X. Nah, ini X ini dapat dari seorang teman saya. Namanya Mas Rican, orang awak juga. Dia matematik juga. Cocok saya. Langsung dibuat X, X, X. Nah, itu sejarah X, X, Pak. Pak itu nggak akan temukan di metode lain. Ada nggak di metode lain, Pak? Nggak ada. X ya. Jadi itu kolaborasi kami dengan Pak Mas. Sekarang dia sakit dan insya Allah setiap bulan kita tetap berikan bantuan yang PAP yang Bapak Ibu kirim itu tetap ke dia kita kirimkan setiap bulan. Nah, jadi dalam perjalanan kita benahi. Kemudian ini masih sejarah metode Pak ya. Begitu launching yang kedua, COVID yang kedua, COVID 2018 sampai 2021. Nah kita banyak waktu longgar. Nah disitulah baru kita lengkapin KBPA, KBPP, KBKK, dan huruf SIA-nya. Tadi huruf SIA itu belum seperti itu Pak. Nah, huruf SIA-nya. Nah, walaupun belum lengkap semuanya, namun rasanya untuk mencari huruf SIA yang kurang, dengan memahami kaidah yang ada, bisa. Ibarat saya itu, kita bawa mobil roda 4, bisa. Bawa mobil roda 6, bisa. Bisa bawa mobil roda 6, bisa membawa mobil roda 12 nanti. Karena prinsip sama. Sama ya. Jadi dalam perjalanan tambah, lengkapin. Nah, setelah jalan 2021, nah ini peserta di sini ada itu Bu Ani sama Bu Sapitri ya. Nanti kita minta pendapat beliau buat. Nah, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Nah, kita tambah lagi yang baru. Muncullah material apa kaidah-kaidah baru. Nah, sampai sekarang saya merasa juga belum lengkap. Belum lengkap, cuman karena ya tangan apa jadi saya belum bisa menyempurnakan Pak. Jadi maklumin kemarin Pak Master juga minta ini doma subjek objek gimana? Saya lagi merancang juga sekarang. Dulu nggak terpikir Pak sampai subjek objek. Kalau terpikir dulu nggak jadi juga tuh Pak. Nah, tapi dulu kita kan kata benda aja terjemahkan. Nah saya lagi pengalaman Pak satu ayat dulu terus pertama terjemahkan 3 hari Bapak. Satu ayat 3 hari. Jadi satu ayat berapa hari sekarang? Belum sampai aja. Belum sampai nanti ya. Satu ayat 3 hari. Jadi kalau ibu satu ayat 2 jam itu dia, aduh, cepat kali itu. Satu ayat 3 hari. Ini apa? Ada satu kata itu sampai nggak ketemu itu 2 hari. Apalah katanya ini? Gimana cara mencari kata itaka apa? Nanya ke teman-teman nggak bisa. Pak. Jadi nanya-nanya itu banyak dulu. Jadi satu ayat itu 3 hari dulu. Jadi kalau boleh satu ayat cuman bisa 1 hari cepat itu 3 hari bu. Cuman karena kerja terus lama-lama 2 hari. Kerjaan terus lama-lama 1 hari. Kerjaan terus lama-lama 3 jam. Kerjaan terus lama-lama 1 jam. Nah sekarang saya belum tampil, udah lama besok lihat aja dikit. Nah tinggal buka. Oh ini katanya baru nih kak kamu. Nah, itu aja ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti sampai ke sana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita memang belum lengkap, tapi nah, pada saat pertanyaan dengan Pak Hadil, Bapak Ibu, nah disitulah baru kalau Pak Hadil nanya belum ada kaidahnya, saya jawab di situ. Dan itu pun saya jawab, kalau saya nggak tahu Bu, saya tanya Dede anak saya yang ada di Mesir sekarang. Saya nggak pernah dijawab juga. Jadi kata kemarin Kak Ayin, saya ragu juga Kak Ayin apa ini? Satu penggalan apa 2 penggalan? Ini nanya saya dia, oh itu 2 penggalan Bika sama Ayun. Oh, terus saya jawab kuning.
Jadi ada juga beberapa kata kita nggak tahu. Bukan merupakan satu kelemahan. Itu biasa Bapak itu. Tidak ada satu orang pun yang, bahkan saya pernah melihat eh, pondok, ini salah ini ya. Tapi saya diam aja, Bu. Nggak apa-apa. Jadi memang saya bukan nyalakan dia, mungkin bahasanya beda. Hanya masalah penggunaan bahasa. Itulah yang metode. Sampai sekarang yang ada di Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bisa memahami. Jadi sejarah metode itu tidak dia komplit Bu ya, berjalan. Nah kalau Pak Budi ini, beliau ini kalau pada saat belajar dulu Bu, saya jadi satu, tanyanya 7. Budi ini. Oh sama dengan Pak Ustadz, ayat ini. Loh, kok banyak amat contoh Pak Budi. Nah saat itu, nih, Anda ini, sancam langsung Pak. Kalau buka kelas baru, dia jadi asisten, jadi pendamping. Jadi sekarang, dan itu insya Allah ya Pak ya, Iya. nggak mengecewakan Pak ya, memuaskan sekali Pak. Jadi masing-masing pendamping itu punya cerita Bu. Uni lah ini ceritanya. Uni ini banyak tanya ini. Wah ini lain lagi nih. Ini yang harus diangkat asisten. Bonel lah ini ceritanya tuh. Bonel pada saat diskusi AKP itu tuh, mantap ini. Langsung lah diangkat asisten. Jadi Pak Master lain lagi ceritanya. Jadi memang masing-masing pendamping itu punya cerita yang unik-unik. Yang pada saat dia merasakan cuma saya kayak gitu. Wah ini lain, oh ini lain. Jadi nggak SK itu terbitnya tuh nggak banyak mengingat, menimbang, memutuskan, Pak. Jadi, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pendamping-pendamping yang menemani Bapak Ibu semuanya sekarang, insya Allah ya. Jadi itu sejarah metode. Insya Allah nanti kita istiqamah dan saya kalau diberikan oleh Allah kembali agak apa. Sekarang kan kendala saya satu Pak, waktu banyak habis di kerja rutin Pak. Itu yang tangan ini. Jadi itu yang saya agak begitu. Kadang saat yang sama, ini satu kelemahan. Saat yang sama, harus 3 pekerjaan saya kerjakan sekaligus. Ini gimana nih? Karena waktu yang mestinya habis ini 2 menit, habis itu nyambung ini. Ini karena meja satu ini habis 5 menit, sudah masuk pekerjaan yang berikutnya. Jadi itu yang sekarang rasa agak mengganggu. Tapi saya nyikapinya, ya Allah, kalau memang ini sudah catatannya. Jadi banyaklah bapak-bapak ya WA, telepon, tertunda-tunda, lagi belakang, telepon. Mestinya sudah selesai nih Pak. Atau mestinya sudah masuk Zoom, tapi belum masuk juga saya. Cuma 5 menit. Kali sejarah tadi ya, sejarah perjalanan metode itu, jadi dilengkapi sambil jalan. Dan sekarang di Supadil lah itu yang melengkapi. Jadi bapak-bapak kalau lagi di Supadil, perhatikan itu. Karena bagaimanapun pertanyaan Padil itu perlu kita semuanya. Dan saya pada saat dia bertanya, saya satu nerangin Pak. Walaupun misalnya yang ditanya nggak jawab, saya yang jawab. Jadi gitu ya. Atau saya lengkapin pertanyaan jawaban. Nah itu sejarah dari metode ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, selamat menikmati metode ini. Dan saya melihat bukan saya mengatakan. Banyak orang yang sudah ikut metode A, metode B. Kita nggak usah sebut metode apapun Pak. Karena masing-masing metode itu ada kelebihan. Ada captive market kalau bahasa orang kantor. Captive market. Ada captive market itu anak-anak. Ada captive marketnya itu karyawan kantor. Ada marketnya ini. Nah kita market kita adalah umum. Nah, ternyata memang umum semuanya, Pak. Jadi, mudah-mudahan metode yang ada sekarang bisa Bapak Ibu lengkapin dalam memahami Quran. Satu ayat yang kita pahamin, itu lebih bagus daripada kita paham Quran tapi nggak paham. Catatan nggak paham, Pak. Baca aja mulai dari Al-Fatihah sampai Qul berbinas, tapi nggak tahu sama sekali ini artinya. Dibanding dengan kita baca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya, Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti kita nggak boleh ragu dengan Qurannya. Paham kita artinya itu kan? Itu lebih bagus. Nah nanti aturan ini ditanya di buku. Jadi apa yang kita pelajari sekarang adalah bekal kita nanti menghadap Allah. Nah, itu sejarah. Kemudian mungkin perjalanan sampai ke sekarang ya. Jadi mulai mungkin ceritanya terbangunnya ini ya, terbangunnya Triple A, ya, masuk Eden Triple A. adil ya. Hah, Kak Adrian? Pak Des nih Pak Des. Oh, wow.
Akan kesempatan tadi. Pade, Habibie, ayo Habibie Al Hasani. panjang mau pade barusan kebun. Nah, kok tidak semua. Beda ya, Bu. Beda dengan yang ya. Apa di sini, Pak? Bisa minta temu nanti ya. Pak Ade. Alhamdulillah. Ade nanti ngomong sebentar ya. Ya, Barusan Selamat datang Pak Adril. baik, baik Bapak Ibu ya. Panjang mau Pak Adil ya. Barusan Ya, disebut ya. alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk menghemat waktu ya, Ya, walaupun kita tidak zuhur. kedengar semuanya ya. Mungkin saya cukup satu poin aja. Dan tadi bagaimana metode kita ini berjalan belum sempurna, kemudian disempurnakan sambil jalan. Nah tadi saya bilang kan bahwa metode kita ini sempurna dengan diskusi Padil. Ya, jadi sekali lagi Bapak tadi udah datang ya. Tapi tadi sebelum saya ini ada seksi sejarah dulu ya. Kita minta 2 orang bahwa metode sekarang ini udah lebih banyak dari awal. Ya, Ada 2 personel yang kita minta pendapatnya gitu ya. Kak Fitri. Pertama saya minta Ibu Capitri dulu. Kak Fitri. Ya. Dulu awal dulu tuh metodenya nggak selengkap sekarang Bu Capitri ya. Sama Bu Ani habis itu ya. Kita minta kesempatan ya Pak ya. Perjalanan. Bentar. Silakan Bu Capitri. Bapak. Dia nggak apa-apa. Sedikit aja. Silakan Bu Capitri. Metode kita nggak lengkap dulu. Silakan. Yang dulu kan belajarnya nggak lengkap ya. Metode materi. Oke, saya dengar sebentar dari Bu Capitri ya. Silakan Bu Capitri. Jadi aja Bu nggak apa-apa. Oh. Metode dulu kan nggak lengkap, sekarang udah lengkap itu aja. Intinya bahwa mari Bu kita dengar sebentar ya. Waalaikumsalam. Bukan tidak ada pakai sound system sayang. Sabitri Ratna dan Andriyatin, muridnya Pak Ustadz dari tahun 2016. Ya, waktu itu angkatan ke-7, jadi belajarnya masih di Taskia. Jadi waktu itu langsung aja ya Pak Ustadz. Ya. 3 hari itu nggak nginep Bu, jadi ada ngampar sambil tiduran juga dibolehin sama Pak Ustadz. Dulu mungkin saya belajar dari minus mungkin ya, ngaji juga belum lancar, nulis juga belum bisa. Dulu Pak Ustadz nyeremin, sekarang sudah rada cerah, banyak Amin. senyum, udah bisa tertawa dulu. Bisa. Dulu gimana? Dulu kalau tanya takut ya, langsung dikasih tugas nggak berani, bawaannya pengen kayak mau nangis karena nggak bisa Bu. Akhirnya dulu itu apa ilmunya masih, bukunya juga masih tipis ya, Tipis. hanya 8 lembar, sekarang udah berapa? 40 lebih. 8 lembar. Terus kata benda cuma kata benda aja Bu, Iya. ada yang punya dulu kan pokoknya harkat syukur harkat untuk kata benda nggak dicari, enggak. Terus KKL itu masih singkatannya bukan KKL ya Pak Ustadz, KKBL, kata kerja bentuk lama. Kalau KKSAD KKBSAD, jadi panjang singkatannya. Terus pokoknya dulu segitu aja sudah nggak bisa, tapi sekarang begitu mengikut lagi tambah banyak ilmunya, tapi kok malah bisa nangkep dulu. Ya, mungkin Quran memang tidak ada Habisnya ya. Ustaz, ya. Jadi dulu
nggak bisa sekarang pun merasa nggak bisa, apalagi kalau ditanya Pak Adil ya Pak Adil Ya. tambah blank semua. Yang semula hafal 100 kata hilang semua. Lagi ditawar Bapak Adil. Ini kan kata benda bukan KKL katanya. Udah lah, grogi kan. Kecil daripada wah udah keringetan nih dengan jadi momok bagi kami semua. Cukup sekian. Terima kasih banyak Pak Ustaz ilmunya. Sekarang saya sudah alhamdulillah bisa membaca sambil menerawang sedikit untuk menghafalnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Itu kata pertama ya Pak ya. Saya minta Bu Ani lagi. Nanti silakan Bu Ani. Ayo Bu Ani. Ini Bu Ani ini masuk angkatan pertama juga bareng Pak PP ini. Silakan Bu Ani sini aja. Satu materi aja. Ya. Bahwa kita dulu perjalanannya beliku-liku ya. Bagaimana kenal pertama di Alsan ini? Ya Pak ini bercepat Bu Ani ayo. Hah? Baik, kalau gitu Bu Ani nggak apa-apa. Tapi Bu Ani ini kenal kita di Zoom orang lain dulu ya. Pada itu masih sifatnya debaters, diskusi dengan apologet agama Nasrani, Islam dan sebagainya. Kita dulu kalau sama Bu Ani ini istilahnya kalau nggak dapat jawab dibaptis. Kalau nggak bisa jawab dibaptis ya, nah itu dulu sekali. Nah, sekarang kalau nggak bisa jawab gimana dong? Nah, jadi dulu itu ya. Baik kalau gitu kita Pak Adil ada ya. Jadi pada saat kehadiran Pak Adil pertama memang banyak yang komplain ke saya, kok kami ditanya-tanya. Tapi saya dan para pendamping merasa gampang menanya kepada peserta itu ada kena katalisator ya. Katalisator itu kan mempercepat proses. Jadi dengan ada pertanyaan Pak Adil, kami dengan peserta pada saat latihan, dan ini tanya Pak Adil loh, ini tanya Pak Adil loh, tanya Pak Adil. Jadi peserta dengan oh ya, jadi mereka siap. Coba lihat pola yang ada. Coba lihat ini apa saja kata bendanya. Mereka mau menerima. Kalau dulu enggak Bu. Dulu kalau udah ayat yang ada aja. Yang lain nggak dilihat. Tapi dengan adanya Pak Adil, nanti tanya Pak Adil loh. Nanti tanya Pak Adil. Jadi pendamping itu selalu membemperkan Pak Adil. Nah, jadi Pak Adil ini saya melihat pertama mirip Habibie. Maka itu beri nama Habibinya Alsani. Untuk itu kepada Pak Adil berikan kesempatan karena nih Ibu minta makan duluan ya. Nanti kita sambung setelah sholat aja ya. Silakan Pak Adil. Pak Adil dulu nih. Diberikan. Silakan Pak Adil. Kehadiran Pak Adil kalau saya ada jam 7 Pak Adil juga belum apa biasa di Capri Bu. Pak Adil mana? Pak Adil mana katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Apa-apa. Suara masih. nggak mau hilang-hilangnya nih. Ya. Alhamdulillah. Kita bisa berkumpul bersama di rumah Adil Akademi Al-Quran Al-Azhar. Jadi yang pertama yang jelas adalah saya sangat bersyukur sekali berlabuh di Al-Asani. Ya Ustaz ya. Amin. Saya membuat kata-kata berlabuh. Buku Pak Adil, buku sejarahnya Pak Adil. Ya kebetulan masih dalam buku sejarah hidup saya. Nggak tahu tuh sejarahnya. Saya diajak oleh Bu Nel Ermawati untuk belajar apa namanya terjemah Al-Quran. Memang dari dulu sudah minat juga untuk belajar, tapi
apa namanya, setelah masuk saya ke alasan ini langsung komprehensif. Nah, ini saya sangat luar biasa. Langsung apa namanya, satu kesatuan, satu ayat itu diuraikan secara komprehensif. Itu saya senangnya. Iya. Nah, jadi tidak perlu membaca apa namanya teori yang panjang-panjang, banyak terus di apa namanya diimplementasikan. Terus dan saya juga tidak mengira kok saya kok diminta sebagai penanya tetap gitu loh. Saya juga kenapa? Karena saya nggak ada kemampuan untuk bertanya. Entah, saya nggak tahu juga nih proses apa yang terjadi sampai tahu saya, Nonton ya. karena saya sukanya memang belajar itu suka bertanya. Ya, awalnya banyak nanya ya. Yang awal banyak bertanya ya karena ingin tahu. Nah, tapi karena Allah suatu apa namanya suatu kesempatan bagi saya untuk belajar. Dan, mungkin ini udah apa namanya nggak dibuat-buat kok. Iya, mengalir aja Pak. Spontan. Kayak mengalir saja. Dan bertanya itu nggak dikarang-karang, tapi kadang-kadang spontan muncul aja gitu. Mungkin sudah ya, insya Allah itu bisikan malaikat itu. Amin, amin, Malaikat keinginan tahuan. Dan saya juga nggak tahu apa namanya nih yang terjadi pada diri saya. Karena makin lama itu belajar ayat itu kok semakin ingin tahu gitu. Ini kelebihannya Pak Ustadz. Amin. Ya yang tadinya dulunya kita kan belajar apa namanya waktu pertama itu Sepihak aja dulu. ya sepihak, dan kemudian Dan nyerangin. kata benda itu kan Enggak. ini. Enggak ada KBPA, enggak ada KBPMP. Tapi saya dengan masuk, saya pelajari modul-modul, saya coba pancing-pancing, tanya, Akhirnya KBKK-nya, KBPA-nya, semuanya dirangkum. rangkum. Dan kemudian kok sudah menjadi kebiasaan gitu loh, menjadi alhamdulillah. Jadi memang betul kata Pak Ustadz tadi, kita nampaknya memang learning by doing ya. Ya, Memang kita belajar melalui satu proses, memang tidak langsung jadi, belum selami. Memang satu proses. Sebenarnya enggak bisa ya, enggak bisa. Enggak bisa. apa namanya? Enggak bisa. Memang Allah sudah memberikan jalan kepada kita untuk Enggak bisa belajar. ya, enggak bisa. Seumur hidup mengenai Al-Quran ini. Memang mempelajari Al-Quran ini memang nggak bisa sekaligus. Memang itu. Seumur hidup. Ya, tapi saya terus terang aja sangat berterima kasih banyak kepada Buya untuk belajar di sini. Yang jelas apa namanya nih? Yang jelas saya menikmati bahwa dengan belajar Al-Quran ini jiwa saya jadi tenang. Yes. Ya mungkin dulunya ya namanya kita bekerja di pemerintahan Sama. ya mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang dilakukan. Mungkin ini tempat minta ampun kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran ini segala dosa kita itu Amin. ini harapan kita, karena ini sudah di penghujung penghidupan Pak. Ya. Menunggu husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan kelapangan jiwa dan pikiran untuk belajar Amin. secara konsisten sampai akhir hayat. Mungkin itu yang Yes. mungkin ini yang target yang kita target dunia kan tidak ada lagi. Amin. Hanya target akhirat lagi. Mungkin itu sekian. Mohon maaf di suara memang Ya. nggak mau main. Ya. Ini sudah kadarullah gitu. Ikuti aja aliran hidup ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua, pengalaman hidup dengan alasan ini. Saya sangat senang
Makanya saya kalau nggak bisa hadir pagi itu rasanya saya Ya. sedih rasanya. Kecuali terpaksa. Ada yang minta ulang loh Pak, Bapak nggak di kemarin nih, saya kejar-kejar. Nggak enak kalau nggak ditanya Pak Adil katanya. Gitu. Yobi. Ya, makasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh, Pak Nah, Adril. kita minta satu orang lagi karena Bu Riri tadi sinyalnya mau makan, satu orang lagi ya. Bahwa intinya bahwa takdir Allah itu kita nggak bisa tolak. Dari awalnya tidak ada sama sekali di bau-bau aturan, tiba-tiba di ujung itu aturan. Jadi kita minta dari Bu Irfayanti yang teman saya sama-sama di UNAN dulu akunting, Oh, yang tahunya cuma menjurnal, membuat laporan keuangan, saksi hidup. Tiba-tiba sekarang kok kayak aturan. Nah, itu adalah sebuah takdir Allah yang tidak bisa kita elakkan. Bersyukur kita. Hai Bu Irfayanti, kami persilakan. Silakan Bu. Bagaimana hidayah, kondisi kita di kampus dulu ya? hidayah Silakan Allah. Bu Irfayanti. Nggak sama sekali kebayang. Silakan Bu. Hah? Iya, penting. Hmm? Sibuk buat ini. Waalaikumsalam. Oh, Saya udah lama ya, tapi karena gimana gitu ya, saya terima kasih kepada beliau kami sangat membantu sekali kepada kita mengharapkan kepada semua saya saya Kalau dibanding dengan backgroundnya dari kita dulu, mungkin nggak kita tuh ketemu sekarang dengan Al-Quran. Kalau kita belajar dulu apa itu? Jurnal ya. katanya ritual saya setelah ada kuliah ya nggak bisa dicerita sama-sama tidak kan. Jadi baru itu udah agak saya ada saya sendiri, jadi kita belajar waktu kuliah memang saya sama kuliah itu belajarnya harus pakai kelas dua kata gitu ya. Iya. Jadi belajarnya bersama-sama. Banyak bersamaan karena dosen terbang dulu ya. Saya juga lama kerja sama Iya. kuliah. Sama Pak Herman Nawas tadi. dengan masalah kelas saya di kendaraan ini dengan serius juga kebetulan ya ini bersentuhan dengan yang ada dengan pengajian ada jadi saya jarang ikut ya, tapi sekali saya ada juga Intinya kami nggak pernah membayangkan belajar di pangku kuliah tuh belajar menjurnal, membuat laporan keuangan, di hari tuanya malah membahas ayat. Itu sebuah bukti takdir Allah berlaku untuk kita. Nggak pernah kita bayangin Pak ya. Makasih Bu Yanti. Baik, tadi permintaan dari Bu Riri ya sebagai apa untuk rumah tangga, kita diminta makan dulu. Nanti habis itu sholat, habis itu kita mungkin ada lagi, ada bapak-bapak yang menyampaikan apapun lah, silakan ya. Jadi untuk sementara apa kita skor. Buat Meli, udah bisa orang ke sana? Udah bisa ke sana? Oke, kita tunggu sebentar dulu. Semoga habis itu sholat zuhur, habis itu kita bisa sambung lagi. Dan setelah itu, bila topik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu duduknya. Bapak-bapak dulu kali ya. Bapak-bapak dulu. Lady first. Silakan Pak.
Silakan Pak. Ya, ya Bapak ya Pak Juni. Ya, silakan Pak Adril. Ya, Pak Budi. Pak Adril, Pak Budi, Pak Master, Pak Suharman. Ya, silakan. Ya, Pak. Maaf Bapak Ibu ya, maaf ya. Biasanya bapak-bapak yang dulunya. Ya. Pak, ikut makan Pak. Pak Ilmi. Tagak lah, Pak. Apung. Tagak lah. Pak Budi lah tagak tuh. Eh, Lah diwakili Pak Budi.